Sama SBP Kota Pilsen memiliki sebuah alun-alun atau square yang bernama Namesti Republiki. Alun-alun Republik kira-kira begitu terjemahnya, dan Anda melihat di belakang saya ada semacam air mancur gitu ya, air mancur, air turun gitu, ada 3 titik. Ini merupakan satu simbol khusus yang dipakai di kota ini. Dan saya teringat apa yang disampaikan oleh Farah Gray, seorang businesswoman dan investor, yang mengatakan bahwa pencapaian yang besar itu juga memerlukan pengorbanan yang besar. Saya melihatnya ini berhubungan dengan ini. Jika seseorang ini ingin mencapai sesuatu yang besar, maka dia itu juga perlu berjuang, gitu ya. Jadi bukan santai duduk goyang kaki itu tiba-tiba dapat hibah luar biasa, santai duduk goyang kaki dan prestasi. Tidak demikian. Pasti ada sesuatu yang diperjuangkan, ada sesuatu yang dikerjakan, ada usaha besar yang dilakukan untuk mencapai hal yang ingin diraih tadi. Jadi hal-hal yang saya mau bicarakan ini berhubungan terkait dengan pemeringkatan kampus yang menurut saya agak kurang fair. Nah, bagaimana kurang fairnya? Nanti saya akan bicarakan. Lanjut dulu ya. Sudah dapat es, lumayan. Suhu cukup panas. Sorry ya, tidak bisa bagi. Sekarang ini saya berada di depan patung Maria. Tidak kelihatan ya, coba saya tekan dulu. Nah, itu yang di atas itu ya. Nah, itu sudah oke. Ya. Pemeringkatan kampus itu rata-rata dipakai untuk menilai kualitas sebuah kampus, dan biasanya dihitung berdasarkan jumlah publikasi. Kadang-kadang ditambahkan dengan jumlah sitasi. Jadi berapa banyak sitasi yang diperoleh kampus itu dari publikasinya. Jadi ini juga bulat begitu ya. Kampus dengan publikasi yang banyak punya peluang mendapatkan sitasi yang lebih banyak juga. Dan ini menjadi sebuah kriteria kampus yang berkualitas, artinya kampus itu menghasilkan penelitian yang top gitu ya, menghasilkan publikasi yang banyak, dianggap sebagai kampus yang berkualitas. Tetapi gitu ya, saya sampaikan, sepertinya ada yang kurang fair dalam penilaian ini, dan itu yang saya akan buka beberapa hal, semoga bisa menjadi semacam wawasan buat kita, bahwa peringkat kampus itu tidak selamanya dapat dipercaya. Cara membandingkan jumlah publikasi yang selama dipakai itu adalah membandingkan atau menghitung publikasi secara mutlak. Artinya tidak peduli kampus itu kampus besar atau kampus kecil, hitung aja berapa publikasinya, that's it, selesai gitu ya. Sehingga kampus besar, kampus yang terkenal dengan jumlah dosen yang banyak, akan punya jumlah pasukan publikasi lebih besar lagi. Kalau dikaitkan dengan publikasi internasional, maka negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya, ya bahasanya lebih menguntungkan biasanya, punya keuntungan gitu ya, karena mereka menulis publikasi dalam bahasa ibunya. Sedangkan negara-negara lain yang tidak menggunakan bahasa Inggris, ya mereka harus menulis gitu ya, bukan dalam bahasa ibunya, dan ini menjadi sebuah dokumen tersendiri. Kalau sebuah kampus ini punya program studi magister dan doktor, maka ini menambah jumlah pasukan yang menghasilkan publikasinya. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau ada sebuah kampus besar gitu ya, dengan jumlah dosen katakanlah 100 gitu ya, yang aktif saja 50, kemudian punya mahasiswa magister, punya mahasiswa doktor gitu ya, itu berapa yang kita bisa hasilkan publikasinya dibandingkan dengan dosen dari kampus kecil gitu ya, prodi kampus kecil, dosennya 20, aktif semuanya gitu ya, tapi tidak punya program dokter, program magister, sedikit pasukannya untuk publikasi. Nah itu yang saya tengarai gitu ya, menjadi sebuah ketidakadilan yang kita perlu pikirkan sih, bagaimana cara supaya adil gitu.
Sekarang saya berikan hitungan matematikanya begitu ya. Jadi kalau ada satu kampus kecil gitu ya, ada prodi gitu ya, 1 tahun dosennya bisa nulis atau publikasi 5 paper jurnal begitu ya. Itu luar biasa sih gitu ya. Sudah orang bilang extraordinary begitu. Kemudian dibandingkan dengan prodi dengan jumlah dosen yang cukup banyak, hanya 50% saja yang melakukan publikasi, tetap tidak akan terkejar jumlahnya. Jadi usaha keras yang dikerjakan oleh prodi dengan dosen yang sedikit gitu ya, sudah maksimal, sudah ngotot dan sebagainya gitu ya, tetap tidak akan terkejar jumlah publikasinya dibandingkan dengan prodi dari kampus yang besar dan terkenal dengan jumlah dosen yang banyak gitu ya, plus punya mahasiswa, magister dan doktor. Jadi hitungannya masuk akal kan? Satu lagi, keuntungan kampus besar itu adalah sistem administrasinya yang lebih baik, lebih rapi, lebih teratur, sehingga pencatatannya lebih baik, supportnya, dukungannya lebih baik lagi. Dan biasanya mereka juga menciptakan berbagai macam sistem yang bisa menolong gitu ya untuk publikasi ini bisa masuk gitu ya. Misalnya memberikan dukungan terkait dengan pemeriksaan bahasa Inggris misalnya. Kemudian dukungan misalnya peer review internal gitu ya. Ini menolong sekali untuk bisa menghasilkan publikasi yang berkualitas. Dibandingkan dengan kampus-kampus yang kecil yang tidak punya dukungan seperti ini, maka persaingannya juga tidak akan sehat. Maksud saya tidak berada pada posisi yang sama ketika kita membandingkan hal ini, sehingga kampus yang besar dengan dukungan yang baik akan melaju dengan sangat cepat gitu ya, tidak akan terkejar saat lagi dengan kampus kecil yang dengan dukungan yang sangat minim tadi. Selain itu, dosen dari kampus yang besar rata-rata gitu ya hanya mengajar satu mata kuliah, jadi bisa punya waktu untuk menulis proposal dengan lebih baik lagi, bisa punya waktu untuk penelitian, bisa punya waktu untuk berkolaborasi dan seterusnya. Dibandingkan dengan kampus kecil, ngajarnya bisa 2-3 mata kuliah, masih ada bimbingan, kalau masih harus penelitian, nulis proposal dan sebagainya, ini menjadi tantangan tersendiri karena waktu juga terbatas. Jadi kalau kita bicara perbandingan ini gitu ya, sepertinya juga tetap tidak akan terkejar gitu ya. Kampus yang besar makin melejit gitu ya, kampus yang kecil jalan di tempat, hampir dikatakan seperti itu. Jadi kita sudah melihat gitu ya perbandingannya. Kampus dari negara berbahasa Inggris gitu ya punya keuntungan dibandingkan kampus di negara yang non berbahasa Inggris. Kampus besar gitu ya dan terkenal dengan jumlah pasukan publikasi yang banyak karena punya juga program doktor, punya keuntungan lebih besar daripada kampus yang kecil. Jadi ini juga jomplang gitu. Jadi inilah yang membuat saya berpikir bahwa pemeringkatan ini tidak fair, dan saya punya satu usulan gitu ya yang mungkin dapat dipertimbangkan. Tetapi teknisnya sih masih didetailkan secara lebih lebih pas begitu, karena memang tidak semuanya bisa langsung diimplementasikan. Terkait dengan usulan itu, saya melihat yang pertama saya hanya bisa mengusulkan terkait diskriminasi pasukan publikasi gitu ya. Selama ini kan hanya dihitung jumlahnya saja, dihitung dijumlahkan gitu ya secara absolut, dibandingkan juga secara absolut. Padahal menurut saya akan lebih tepat jika dibandingkan relatif terhadap jumlah pasukan publikasinya. Tetapi ada sedikit masalah di sini karena ketika dihitung juga dari program studi magister dan program studi doktor, setahu saya tidak semua kampus itu mewajibkan program studi mahasiswa program studi magister untuk melakukan publikasi. Jadi mungkin akan ada yang protes gitu ya. Tetapi setidaknya dengan dinormalisasi ini kita bisa melihat dengan lebih jelas rasio publikasi per dosen kira-kira begitu berapa. Kalau terkait dengan yang berbahasa Inggris, saya belum ada idenya. Nanti kalau pas ada ide lagi, saya akan coba sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya kulik, saya bongkar gitu ya, terkait ketidakadilan terjadi
di dalam pemeringkatan kampus yang biasanya melibatkan jumlah publikasi secara absolut dan juga jumlah citasi secara absolut. Saya kira itu dulu gitu ya. Saya mau istirahat sambil lihat-lihat lagi beberapa sudut yang berbeda. Sampai jumpa.